मेरा तो शीशे में खुद को देख के ही हो जाता है। Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film keluaran tahun 2023 yang berjudul Thank You For Coming, yang bisa punya dua arti kalau diartikan. Bisa terima kasih udah datang atau terima kasih udah ngecrot. Intinya sih, ini film mengisahkan seorang cewek kecanduan newek-kewek yang pengen ngerasain setiap batang yang dia temuin untuk mendapatkan pengalaman yang itulah. Tapi berjalannya usia, dia pun baru sadar kalau hidup itu nggak cuma masalah ewek-ewek aja. Problematika, persahabatan, keluarga, campur aduk di film ini. So, nggak usah pakai lama deh. Siapin tisu sama oli samping dan bumper Ombre Walk Story. Awal kisah ada suara cewek yang bernarasi kalau kehidupan ini seperti cerita dongeng di buku-buku. Cewek yang bernama Kanika Kapoor ini berkata kalau kisah dongengnya bermula ketika dia masih SD di tahun 96. Di saat itu di sekolahannya, Kanika sedang ada pentas drama. Di drama itu ceritanya ada pasangan yang meminta anak kepada pendeta suci. Dan pendeta suci itu pun ngasih mangga yang akan berubah jadi anak kecil. Tapi tiba-tiba Kanika pun berteriak, "Gak gitu konsepnya buat dapet anak, Bambang. Kalau kalian mau punya anak, cewek cowok itu harus ceplok-ceplok muah-muah dulu." Ya jelas aja semua orang di sana pun langsung jiper lah. Karena tingkah absurd dari si Kanika, orang tua Kanika pun dipanggil kepala sekolah. Di sini baru diketahui ibu Kanika tuh merupakan single mother tanpa pernah menikah. Begitu juga dengan neneknya, punya anak dan cucu tapi nggak pernah nikah juga. Kenapa Kanika tahu proses buat anak? Karena emaknya merupakan dokter kandungan. Emaknya pengen ngasih pendidikan ewek-ewek semenjak dini, pikirnya. Karena kejadian itu, Kanika pun harus dipaksa untuk meminta maaf di depan semua orang di aula. Kalau enggak, Kanika akan di-DO. Singkat ceritanya, Kanika pun meminta maaf di depan aula. Tapi pas meminta maaf itu, ada teman Kanika yang bernama Neha malah mengolok-olok Kanika dari bawah. Malam harinya, kita pun juga diperlihatkan kalau ibunya Kanika itu pulang dengan membawa pacarnya. Hal itu nggak disukai oleh pemilik kontrakan dan warga sekitar. Bahkan mereka hampir aja digeruduk warga dan diusir dari sana. Semenjak kejadian tempo hari itu, Kanika pun menjadi bahan bulian di sekolahnya. Tapi di sini Kanika pun mulai menyadari potensi terbesarnya, yaitu nepsongan. Di saat menginjak masa remaja, Kanika pun terus-terusan berfantasi mantap-mantap sama teman-temannya yang ganteng. Karena rasa penasarannya ke Kumar, Kanika pun rela ditemek-temek sama si Kumar. Dan mereka pun tukeran iler deh. Habis itu, kendal. Jok, lepas segel. Namun Kanika menyadari kalau dia itu merasa nggak puas dengan hubungan itu. Dia itu belum ngerasain namanya klimaks. Nah, pas pada saat masa kuliah, Kanika pun masih aja terus berburu cowok-cowok yang bisa memuaskan dirinya. Nggak peduli walaupun pacarnya sekarang itu udah tuir, Kanika tetap aja ngegas. Yang penting dia bisa ngerasain namanya klimaks. Tapi apalah daya, Profesor Anil juga nggak bisa ngepuasin si Kanika. Kambingnya duda keren ini pun malah melamar si Kanika untuk jadi istrinya. Anil bilang kalau mungkin hidupnya nggak akan lama lagi, paling bisa bertahan 20 tahun lagi. Itu lama, Cok. Setelah aku meninggal, semua hartaku akan jadi milikmu. Pas lagi romantis-romantisnya, bibi pelayannya si Anil malah nyelonong masuk. Gak lihat sih, kenapa ini orang ya? Gak puas dengan si Anil, Kanika pun kembali untuk mengembara mencari kitab suci. Sekarang pacarnya bernama Rahul. Nah, yang ini lebih parah. Walaupun Rahul itu ganteng dan gagah bener, tapi Rahul itu nggak pernah sekalipun mau diajak ewek-ewek sama si Kanika. Paling banter cuman main grepe-grepean doang. Tak terasa, waktu pun berjalan dengan sangat cepat. Di saat mau ulang tahun Kanika yang ke-30, dia malah mewek di depan klub malam. Selama ini pencariannya tuh sia-sia. Sekarang dia nggak punya pacar, apalagi suami. Mana wok-woknya udah lower lagi. Ibarat kata nih ya, kalau tuh lubang buaya kena angin bisa. Yang paling buat Kanika nyesek, dia sama sekali belum pernah ngerasain namanya klimaks. Ngelihat Kanika yang ambyar, sahabat Kanika, Pallavi dan Sitina mencoba menghibur si Kanika. Udahlah, yang penting masuk dulu yuk. Nanti kita cariin cowok yang keren di dalam. Di saat lagi ribut-ribut malu-maluin itu, Karan suaminya si Pallavi datang untuk menyuruh mereka semua masuk. FYI aja nih ya, Karan ini juga teman dari kecil 3 serangkai. Jadi emang dari SD mereka itu udah sahabatan.
Nah di sini Kanika pun udah pasrah, dia udah males berkelana cari cowok-cowok lain. Sekarang dia malah pengen dijodohin aja daripada mumet. Namun teman-temannya nggak setuju, karena itulah Kanika pun langsung dipermak abis. Intinya sih semua bulu mengganggu di tubuhnya si Kanika langsung di waxing. Namun pas membuka liang kuburan, ibu salon pun langsung shock karena udah kayak hutan belantara lebat. Pas lagi deg-degan itu, Arjun mantan pacarnya si Kanika malah ngechat. Dia bilang akan datang ke pesta ulang tahunnya nanti malam. Ya udah deh, Kanika pun memantapkan diri untuk menghilangkan alang-alang yang mengganggu itu. Singkat cerita, acara pesta ulang tahun Kanika pun dimulai. Nah di sana juga diperlihatkan anak dari si Tina yang bernama Rebia. Nah pas lagi sibuk ngurusin kue ulang tahun, tiba-tiba si Arjun mantan pacarnya si Kanika pun datang. Ganteng, berondong lagi. Tapi tiba-tiba ada cewek yang lebih pulen dan lebih cantik juga ikutan datang. Rupanya si Arjun itu membawa pacarnya yang bernama Rusi. Ngehenya, Rusi ini malah ngefans bener sama si Kanika yang seorang food blogger. Ketika Rusi dan si Ranika lagi ngobrol, Pallavi dan Tina pun langsung nyeret si Arjun. Lah ente mabok atau gimana sih? Disuruh bantuin biar Kanika nggak sedih lagi. Elunya malah datang sama cewek lain yang lebih pulen. Namun Arjun pun bilang, gimana ya bu, Kanika tuh udah tante-tante. Aku juga pengen dapet cewek yang sepantaran lah. Sialnya Ranika malah mendengar semua pembicaraan itu. Singkat cerita, acara tiup lilin pun dimulai. Pas mau nyebul, Rusi pun malah menghentikan si Ranika. Dia bilang, ini lilinnya kelebihan satu. Kamu nggak setua itu kok tante. Sok atau tiup lagi. Jangan cewek wedus. Udahlah, nggak penting juga. Yang penting joget kendal-kendal. Yang nggak kuat iman silahkan skip ya. Karena mabuk dan jogetan si Rusi itu ternyata keren, Kanika dan Rusi pun malah jadi sedikit akrab. Kok malah buka-bukaan? Udahlah, intinya sih mereka pun malah mau ngobrol tentang pengalaman ewek-ewek mereka. Di sini juga baru diketahui kalau si Rusi itu ternyata nggak serius sama si Arjun. Dia itu aslinya nggak suka sama cowok muda. Seleranya itu om-om tua yang keren, kayak om brewok gitulah. Setelah ngobrol ngalor ngidul dan menceritakan kalau Kanika itu belum pernah ngerasain cerit-cerit, Rusi pun menyarankan agar Kanika jangan fokus ke cowok-cowok yang dia sukai, tapi coba deh main sama cowok yang emang suka sama si Kanika. Biasanya tuh cowok bakalan all out. Karena sudah desperate belum pernah merasain banjir yang tank dilewer, Kanika pun langsung cabut dari pesta. Nggak lupa ngelapin ketek dulu biar nggak bau gereh pindang. Nggak pakai babi bu, Kanika pun langsung mendatangi perjaga tua kaya raya yang bernama Jevan. Namun Jevan gak berani masukin si Kanika karena adik dan emaknya lagi nginep di rumah itu. Tapi Kanika yang udah on fire gak peduli. Singkat katanya, Kanika pun langsung mengeluarkan jurus rayuan maut. Kambingnya si Jevan ini cuma menang bacot doang yang nakal, tapi buat actionnya melempem. Bete karena cuma dianggurin, Kanika pun langsung pengen pergi dari sana. Bangketnya, tangan emaknya si Jevan malah diinjek pakai high heels dong. Ya Kanika pun langsung ketahuan lah. Ya udah deh, kepalang basah, Jevan pun menganterin si Kanika pulang ke rumahnya. Nah di depan rumahnya si Kanika, Jevan pun bilang kalau dia itu serius bener sama si Kanika dan pengen nikah sama si Kanika kalau Kanika mau. Tapi Kanika yang mabok ini gak peduli dan malah langsung menyuruh si Jevan untuk pulang. Abis itu Jevan pun baru sadar, lah aku pulangnya gimana ini? Mana udah tengah malam lagi, alamat melaku iki mah. Nah di dalam, Kanika pun disambut oleh emak dan pacar baru emaknya. Emaknya juga nanya gimana keseruan pestanya, mantep-mantep gak nih? Terus tadi kok yang nganterin si Jevan yang cupu, bukan si Arjun yang ganteng. Karena bete, Kanika pun langsung pengen ke kamarnya. Dia muak dengan semua yang dialami sekarang. Pas lagi ruwet-ruwetnya itu, neneknya malah ribut sama pacarnya si Bina. Berisik, malah kecelengkan. Tak lama kemudian diperlihatkan kalau si Kanika tewas. Diperlihatkan juga pacar-pacar Kanika pada datang dan memberikan kesan-kesannya. Ada Arjun, Profesor Anil, Rahul, Jevan dan emaknya, Kumar. Yang terakhir bibi pelayannya si Anil. Lah ngapain bo ikut-ikutan? Alah wedus cuman mimpi tah. Keesokan paginya dengan kaki yang sengklek, Kanika pun nanya ke neneknya, apakah keluarga mereka itu dikutuk? Kenapa nggak ada yang menikah di keluarga mereka? Nenek bilang itu bukan kutukan. Kalau Kanika niat, dia pasti bisa dapat suami yang tulus. Mendengar wejangan neneknya dan depresi nggak pernah ngerasain gas-gasan,
Kanika pun langsung nelpon si Jevan. Dia bilang kalau mau nikah ya udah langsung tancap gas, nggak usah banyak cang-cincong. Ya si Jevan pun langsung girang, bener lah. Siang harinya di sekolahnya si Rebia, Pallavi dan si Tina pun malah marah-marah. Lah edan, si Kanika bisa mutusin nikah dengan Jevan segampang itu. Tapi Kanika bilang kalau Jevan itu orangnya baik bener. Yang paling penting dia itu tajir turunan, hartanya nggak akan habis-habis. Namun tiba-tiba 3 serangkai malah dipanggil sama Neha and the gang. Kok Neha sekarang jadi tambah pulen? Mereka pun ngecengin si Kanika karena selalu aja gonta-ganti pacar. Yang terakhir aja si Arjun terpaut 10 tahun sama si Kanika. Jelas aja Pallavi dan si Tina pun gak terima. Mereka bilang kalau Kanika itu udah mau kawin. Maksud om nikah. Untungnya perdebatan mereka pun berhasil teralihkan ketika si Rebia mau lomba lari. Sore harinya Kanika yang malah jadi ragu dengan pilihannya langsung diceramain sama si Karan. Intinya sih dia bilang hidup itu tuh ngalir aja, gak usah terlalu mikir yang aneh-aneh. Kayak tokai yang ngambang di kali itu loh ya, ngikutin arus, damai. Singkat kata ya, beberapa hari kemudian keluarganya si Jevan pun datang untuk melamar si Kanika. Gayung pun bersambut, keluarga Kanika pun juga menerima lamaran itu. Nah di dalam kamar sebagai hadiah, Pallavi dan Tina pun ngasih hadiah yang sungguh amazing. Mainan cewek, you know lah, terong-terongan yang bisa gerak-gerak sendiri tuh loh. Setelah hari itu, Kanika dan yang lain pun sibuk dengan persiapan pernikahan. Nah, suatu hari juga diperlihatkan kalau si Pallavi tiba-tiba marah sama si Karan karena ini dugong darat, nggak mau diet. Bahkan mereka pun sampai ribut cuman gara-gara makanan. Pas lagi mempersiapkan dekor di rumah, diperlihatkan juga kalau si Ranbir, gebetannya si Rebia, datang ke sana. Nah, karena belum pernah punya pacar dan bingung harus gimana, Rebia pun malah minta saran sama si Kanika, cewek sesat tukang ngewek-ngewek. Ya ini tante-tante nggak ngotak malah nyaranin yang aneh-aneh lah. Intinya sih Rebia harus melakukan ewek-ewek pertamanya ke orang yang paling spesial. Nggak apa-apa bolong duluan, yang penting suka sama suka. BTW ini yang nonton jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini cuman konten film, jangan kalian aminin. Paham? Malam harinya diadakan pesta kecil-kecilan keluarga Jevan dan Kanika. Pas semua orang lagi pada joget-joget, Rebia dan si Ranbir pun malah mojok di kamar. Wah, kalau udah nunduk di depan kayak gitu, udah pada tahu kan ngapain. Beberapa hari kemudian, resepsi pernikahan Jevan dan Kanika pun digelar. FYI aja nih ya, yang belum tahu, di India itu pesta duluan, habis itu baru pemberkatan. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, jaket pulen kendal-kendal. Jujur om takut itu keluar kandang gimana toh bu. Jogetnya petakilan bener toh. Udahlah nikmatin aja. Di saat lagi asik-asiknya goyangin nenen, si Arjun datang ke sana dengan membawa karangan bunga. Ya si Kanika pun langsung happy bener lah. Mereka pun langsung ngobrol-ngobrol dan mengenang masa lalu. Jangan bilang nih Kanika jatuh cinta lagi sama si Arjun. Apalagi pas Arjun bilang kalau dia itu udah putus sama si Rusi. Untungnya si Rusi langsung mengajak si Kanika untuk goyang lagi. Kalau enggak Kanika bisa dipepet lagi sama si Arjun. Pas om lagi senang-senang yang lihat-lihat yang pulen-pulen, Rahul juga datang ke sana. Sama kayak tadi, Kanika pun juga langsung ngobrol dan mengenang masa lalu. Rahul juga bilang kalau dia itu mau bilang sesuatu ke Kanika. Tapi untungnya Tina pun langsung nyeret si Kanika kalau nggak bisa CLBK lagi nih sama si Rahul. Joget lagi. Sekarang yang datang malah om-om keren badai si Anil. Sama kayak mantan-mantan yang lain, Kanika pun langsung ngajak si Anil untuk ngobrol. Di sini Anil pun memberikan sebuah buku yang ditulis oleh dirinya sendiri. Dia meminta si Kanika membaca tuh buku ketika sendirian. Untungnya pas Kanika mau tergoda sama om-om seksi maco ini, Jevan pun datang. Tapi pas dikasih tahu kalau si Anil itu adalah profesornya pas kuliah, Jevan pun langsung memberi hormat tanpa tahu kalau calon istrinya itu dulu sering diewek-ewek sama ini om-om keren. Nah singkat cerita, acara utama pun dimulai. Dengan lebay dan sok sweet, keluarga Jevan pun ngasih hadiah pernikahan sebuah rumah baru. Nggak cuman itu, mereka juga nyetel video lebay ketika memasuki rumah baru mereka. Pengennya sih, mereka pengen menunjukin kalau keluarga Jevan itu bisa menerima Kanika dengan tulus. Tapi kok malah lebih kayak promosi furniture rumah ya. Apakah kelebayan ini sudah cukup? Oh tentu tidak. Jevan juga langsung melamar Kanika di depan umum. Bambang, besok lusa kalian nikah. Tapi udahlah bodoh. Joget lagi.
Namun di tengah kegembiraan terlihat si Rebia yang kelihatan panik. Kenapa Nich? Nanti om ceritain dah. Pagi harinya Kanika pun udah terbangun di kamar hotel dengan keadaan bokil dan pening gak inget apa-apa. Tapi ada satu yang dia inget. Semalam itu dia ngerasain apa itu namanya banjir tank delewer sampai muncrat-muncrat. Sesuatu yang selalu Kanika idam-idamkan. Ketika hal itu dikasih tahu sama teman-temannya, wedus, ngerem mendadak dong si Tina. Ini lagi bengok-bengok di kafe. Udahlah, intinya sih Kanika pun seneng bener. Tapi pas sohib-sohibnya bilang, bener kan Jevan yang cupu ternyata bisa ngepuasin si Kanika. Seketika Kanika pun langsung mikir, lah semalam aku tumpak terlala sama siapa ya? Ya secara semalam itu Kanika mabok berat. Dia nggak yakin semalam itu dia tanam-tanam ubi sama siapa. Pas Pallavi dan Tina datang, Kanika pun tambah panik. Karena nggak cuma keempat cowok itu aja yang didekatin sama si Kanika. Bahkan mas-mas catering yang bernama Gopal juga digodain sama si Kanika. Oh wedus, kalau beneran sama si Gopal om langsung berhenti deh rekap ini film. Melihat si Kanika yang panik parah, Tina pun mencoba ngayam-ngayami. Ah itu pasti perbuatan si Jevan, yakinlah aku mah. Mungkin dia nggak sabaran nunggu lusa, jadi dia test drive duluan. Karena masuk akal, Kanika pun langsung cus ke rumahnya si Jevan. Di sana dia pun disambut oleh calon mertua dan iparnya. Dia semakin yakin ketika emaknya si Jevan bilang kalau si Jevan itu lagi tidur karena baru aja pulang tadi pagi. Nggak pakai babi bu, Kanika yang udah mantep langsung naikin si Jevan. Dia pengen mengulang keseruan semalam. Tapi naasnya baru juga dijilat kupingnya, Jevan pun udah langsung lemes. Seketika suasana pun jadi awkward, apalagi pas si Jevan minta diambilin tisu. Jevan bilang ini pertama kalinya dia disentuh oleh si Kanika, cewek yang selalu dijadiin bahan col enak setiap malam. Jadi maaf aja kalau nggak siap. Pas Kanika nanya semalam Jevan kemana, dia bilang dia itu mau nemenin si Kanika di kamar. Tapi pas sampai di kamar kok nggak ada siapa-siapa, ya udah deh dia pun mabok sampai pagi dan pulang tadi pagi. Untungnya Kanika belum keceplosan kalau semalam itu dia wiki-wiki sama orang lain. Karena fix bukan Jevan, 3 serangkai pun langsung berubah jadi mode detektif Conan. Mereka pun menganalisa siapakah tersangka terkuat yang usruk-usruk terlala sama si Kanika semalam. Mereka pun berasumsi coba cek kado dari mantan-mantannya si Kanika, siapa tahu mereka bisa mendapatkan petunjuk. Singkat kata nih ya, Rahul ngasih cek 100.000 rupiah. Banyak sih, tapi nggak romantis blast. Si Arjun ngasih mixer, kalau ini mah udah nggak modal, nggak ada romantis-romantisnya cok. Terakhir si Anil lebih nggak modal, cuma ngasih buku puisi nggak jelas, profesor koyo miskin. Tapi si Kanika langsung keinget sesuatu. Dia pun keinget kalau semalam pas dia mabuk sambil baca buku, dia dibopong sama si Anil ke kamar. Bahkan dia dinaikin troli segala. Merasa Anil lah yang membuat dia jackpot kotos-kotos, Kanika pun langsung cus ke rumahnya si Anil. Dengan hati yang berbunga-bunga dan bunga juga yang di kupingnya, Kanika pun langsung masuk dengan harapan dia bisa ngerasain lagi semburan pompa air si Mizu. Tapi Kanika langsung bleret ketika dia melihat si Rusi juga ada di sana. Bahkan si Rusi itu membaca buku yang sama persis dengan buku yang diberikan ke Kanika. Ya Kanika langsung tengsin lah. Rupanya semalam pas naro Kanika di troli, Rusi malah nggak sengaja lewat. Karena si Rusi ini emang suka bener sama om-om yang bersanten, Anil pun lebih memilih si Rusi lah dan ninggalin si Kanika di atas troli. Pas lagi mumet dan malu itu, Rahul malah mengecat si Kanika. Dia pengen ngobrol sesuatu. Fix ini pasti Rahul nih, pawang hujan semburan dewa. Malam harinya mereka pun langsung cus ke klub yang dikasih tahu sama si Rahul. Namun seketika Kanika dan yang lain pun langsung terperangah ketika mereka melihat si Rahul berubah jadi Anjali, cewek jadi-jadian yang goyangannya mantep bener. Sudah om duga, kemarin pas pacaran si Rahul kan gak pernah ngapa-ngapain Kanika nih ya. Itu tuh antara ini cowok alim bener atau suka sesama batang. Nah di backdrop Anjali, Rahul akhirnya menceritakan kalau dia itu sudah seperti ini semenjak mereka pacaran dulu. Rahul ini tipe waria yang lesbong, jadi udah waria tapi juga suka sama cewek. Lah piye konsepnya? Karena nggak mungkin si Rahul yang membuat keran airnya muncrat, Kanika pun cerita tentang masalahnya yang dialamin sekarang. Kambingnya pas lagi curhat sambil minum ciu, si Rusi juga ada di sana dong. Walah dalah, ini cewek kayak kutil ya, nempel terus. Setelah ngobrol semalam suntuk, Kanika pun nganterin si Rahul ke bandara. Karena Jevan, Anil, dan si Rahul keluar dari daftar, jadi tinggal satu orang nih yang pasti upek-upek sama si Kanika semalam. Tapi Rahul nggak yakin kalau si Arjun lah yang melakukan itu. Dengan mantap, dia pun menjamin 100% kalau Arjun itu nggak akan melakukan hal itu. No way, Arjun yang ganteng ternyata sespesies sama si Rahul dong. Lanjut sopon des, masa iya si Gopal? Yakin ini film ambiar kalau Gopal pelakunya.
Nah, pas si Rahel udah pamitan pergi, Neha pun malah memanggil si Kanika dengan sebutan cewek jablay. Neha marah karena kemarin katanya ada after party gila-gilaan di kamar. Udah diketok-ketok lama bener tapi nggak dibuka-bukain. Tapi pas mereka mau cabut, Neha malah ngeliat si Karan keluar dari kamarnya si Kanika. Parah bener, suami sahabat aja masih diembat. What? Jadi yang membuat si Kanika klepek-klepek itu si Karan, suaminya si Pallavi. Wah, skandal ini mah, modar ini si Kanika. Dan akhirnya Kanika pun bisa mengingat putus-putus tentang kejadian semalam di kamar. Karena panik, Kanika pun mencoba menelpon si Pallavi untuk menjelaskan, tapi kok ya nggak diangkat-angkat. Pas ada telepon masuk, Kanika pun langsung terocos. Sialnya, itu malah si Jevan yang nelpon. Jevan khawatir karena seharian Kanika nggak bisa dihubungin. Apalagi si Jevan dapat kiriman gambar dari si Karan. Nah, pas dibuka, waduh, sampai nabrak. Bangkainya itu gambar si Kanika di kamar semalam. Di sini Kanika pun mulai keingat sedikit demi sedikit kejadian semalam. Di saat itu mereka pun sama-sama saling mabuk. Nggak kerasa mereka pun malah saling curhat. Intinya sih setelah ngobrol-ngobrol yang nggak jelas, Karan dan si Kanika pun malah berbaring di lantai. Malah nabrak beneran dong. Tak lama berselang, Jevan pun datang untuk mengurus semua kekacauan yang disebabkan oleh si Kanika. Tapi di sana Pak Polisi menemukan tas berisi mainan terong, wortel, timun, kembang kol yang bergetar-getar di tasnya si Kanika. Melihat itu, Jevan pun sedikit kecewa dan malu. Karena melihat Jevan yang kecewa, Kanika pun semakin yakin dia tidak pantas untuk si Jevan yang baik hati ini. Kanika pun mengembalikan cincinnya dan bilang tidak akan menikah dengan si Jevan. Jelas aja Jevan sangat terpukul. Tapi Kanika bilang Jevan terlalu baik untuk dirinya yang sudah rusak parah. Mungkin sekarang Jevan akan sangat marah, tapi mungkin 2 tahun lagi Jevan akan bersyukur tidak menikah dengan dirinya. Karena udah muak dengan omong kosong si Kanika, Jevan pun muntap. Dia itu udah berkorban banyak bener untuk Kanika. Bahkan dia menolak lamaran-lamaran cewek-cewek yang lain demi si Kanika. Sedangkan si Kanika apa yang dia korbankan? Nggak ada, urip kok ya menggolek senenge dewe. Kalau ada yang nggak paham, tanya teman Jawa kalian aja ya. Ya udah deh, Jevan pun pasrah dan meninggalkan si Kanika sendirian bersama tas berisi dil. Di saat Kanika pulang sendirian dengan nyesek, masalahnya belum selesai. Tiba-tiba Kanika ditelepon oleh si Rebia. Rebia menangis dan bilang kalau dia itu tidak mau hidup lagi. Pas disuruh mengecek HP-nya, Kanika pun kaget karena melihat video si Rebia lagi wiki sama si Ranbir. Rupanya Ranbir sengaja deketin si Rebia untuk tujuan ini. Dia menyiarkan live wiki mereka. Rebia juga bilang dia harus meminta maaf di depan Allah karena perbuatannya, sedangkan ibunya marah besar dan tidak mau berbicara lagi dengan dirinya. Rebia bertanya ke Kanika, dia harus gimana? Di sini Kanika pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tidak menyangka saran sesatnya malah membuat situasi menjadi tambah kacau balau seperti ini. Melihat Rebia, Kanika pun keinget dengan kenangannya dulu ketika dia dianggap jablay oleh seluruh sekolah. Bahkan Kumar dan teman-temannya juga menghina si Kanika sebagai cewek gampangan. Ketika Kanika sampai di rumah dengan lemas, tiba-tiba dia malah disikat sama si Pallavi. Pallavi udah tahu kalau Karan itu semalam keluar dari kamarnya si Kanika dari CCTV hotel. Pallavi nggak menyangka persahabatan dengan si Kanika selama 25 tahun malah harus dibayar dengan tidur sama suaminya sendiri. Kanika jelas saja ingin menjelaskan, tapi tiba-tiba Kanika diserang oleh si Tina. Tina nggak terima karena saran sesat dari si Kanika, hidup Rebia malah hancur. Tina yang merupakan single mother sadar kalau dia tuh nggak sempurna, tapi satu keinginannya bisa melihat hidupnya si Rebia normal tidak seperti emaknya. Semua malah ambiar gara-gara saran sesat dari cewek nepsongan macam si Kanika. Untungnya nenek keluar dan mengusir Pallavi dan Tina. Walaupun udah tua dan bau tanah, tapi kalau nenek udah ngamuk, semua pun langsung pada mleret. Mendapat tekanan yang bertubi-tubi, Kanika pun malah jatuh pingsan. Di saat dirawat sama emaknya, Ranika pun bilang kalau keluarganya emang keluarga maksiat. 3 turunan tapi nggak punya suami semua. Semua orang memandang rendah mereka sebagai cewek yang nggak benar. Kanika juga bilang udah anak haram, nggak bisa muncrat. Sekalinya muncrat malah kehilangan sahabat-sahabatnya. Namun emaknya bilang kalau 90% cewek memalsukan klimaks mereka karena pasangannya nggak bisa memuaskan. Maka dari itu, Bina selalu menyarankan pasiennya untuk self-service untuk mencapai kepuasan sendiri. Kan dari kecil Kanika udah diajarin untuk self-service, Kanika aja yang bodor nggak mau mencoba. Intinya sih Bina meminta Kanika untuk bersabar. Semua yang dialami Kanika itu merupakan cobaan yang akan membuat Kanika menjadi lebih kuat. Oh iya lupa, kamu masih inget gak kartu Valentine di kamar kamu itu dulu pas kamu masih kelas 6 SD? Orang yang naruh tuh kartu adalah si Karan. Dari kecil Karan itu udah menyukai si Kanika. Tapi karena Kanika itu gak pernah memperdulikan si Karan malah mengganti targetnya ke Pallavi. Udah kayak drama sinetron aja ya, lucu. Mendengar semua omongan emaknya, Kanika pun akhirnya mengingat semua kejadian malam itu. Sebenarnya Karan dan si Kanika itu nggak melakukan ewek-ewek
setelah mabok bareng. Di sana Karan berniat pergi, namun sebelum pergi Karan bilang kalau dia itu sangat menyukai si Kanika seperti peran utama di drama. Merasa ada yang menghargai dirinya, Kanika pun malah merasa puas sendiri. Tanpa sadar dia pun mengaktifkan jurus jari dewa. Nggak usah om ceritain prosesnya ya, kalian udah pada tahu kan. Jadi dari kecil Kanika berpetualang mencari kenikmatan sejati, malah tangannya sendiri yang bisa memuaskan dirinya. Oh alah. Karena udah tahu fakta sebenarnya, Kanika pun pengen memperbaiki situasi yang ambiar ini. Nah di luar Kanika pun langsung girang bukan main. Karena mobilnya hancur, Kanika pun malah pakai mobil tua neneknya. Singkat katanya, Kanika pun datang ke sekolahnya si Rebia. Di lobi dia pun langsung disambut sama si Karan yang babak belur karena abis digebukin sama bininya. Kanika bilang, urusan kita nanti aku selesain ya, aku mau ngurusin Rebia dulu. Tapi sebelum masuk Kanika pun bertanya, kamu kan suka sama aku, kenapa malam itu kamu gak mengambil kesempatan? Dengan mantap Karan bilang, karena kita itu bersahabat, gak mungkin aku melakukan itu dengan sahabatku sendiri. Nah di dalam aula, kepala sekolah pun memberi sambutan. Intinya si Ranbir yang merekam dan menyebarkan dikenai hukuman skorsing. Sedangkan si Rebia malah disuruh minta maaf di depan publik. Karena si Rebia merupakan siswi yang berprestasi. Singkat cerita, Rebia pun maju ke depan. Di sana dengan hati yang berat, Rebia pun ingin meminta maaf atas yang dia perbuat. Tapi Kanika malah langsung naik panggung. Kanika nggak terima kalau si Rebia itu mengaku salah. Padahal bukan dia yang salah sepenuhnya. Yang seharusnya minta maaf itu adalah cowok yang bangke, yang memanfaatkan Rebia dan menyebarkan video itu. Kenapa juga selalu cewek yang disalahkan? Kenapa juga selalu cewek yang disuruh minta maaf? Seakan-akan di dunia ini cewek selalu salah, sedangkan kalau cowok salah pun dianggap maklum. Di atas panggung Kanika pun bilang ke Neha, nenekku, ibuku dan aku single, nggak punya suami, apakah aku harus juga minta maaf sama kamu? Terus gengnya Kumar CS, bentar nih, ini Kumar kok gantengnya hilang, mana model rambutnya kayak Om Deddy Kobuser pas jadi mentalis lagi. Udahlah. Geng ngacengan, gimana kehidupan kalian sekarang? Apakah kalian mau meminta maaf atas perbuatan kalian pas masih sekolah dulu? Mendengar semua perkataan Kanika yang gak ngotak, Pallavi dan Tina pun malah muntap. Pallavi bilang kalau Kanika tidur dengan suaminya. Gua dibawa-bawa mending ngumpet. Tapi di sini Kanika gak mau turun, dan dia pun bilang, yang dibutuhkan Rebia sekarang ini bukan perlakuan seperti ini. Yang dibutuhkan adalah support dari orang-orang terdekatnya. Rebia itu tidak salah. Mendengar itu, Rebia pun mengatakan, dia tidak jadi minta maaf. Bukan seharusnya dia malu karena sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta. Cuman Ranbirnya aja yang bangke. Seketika anak-anak yang lain pun langsung bersorak dan mengutarakan semua unek-unek mereka. Karena membuat kekacauan, Kanika pun langsung ditangkap sama Satapam. Satapamnya seneng nih gendong-gendong Mbak Bulan. Keesokan harinya, setelah menjelaskan kesalahpahaman Karan dan dirinya, Tina dan Pallavi pun datang ke rumahnya si Kanika. Mereka meminta maaf ke Kanika. Dan baikan deh, aduh adem liatnya ya. Dan filmnya pun berakhir. Lupa ada yang nyempil dikit. Di akhir film diceritakan kalau si Rebia mendapatkan beasiswa ke Cambridge, Inggris. Diperlihatkan juga bila nenek, ibu dan si Kanika sekarang udah berdamai dengan keadaan. Mereka nggak perlu nikah kalau cuman karena nggak mau diomongin sama tetangga. Intinya sih kalau nikah itu karena saling cinta dan saling bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terus kehidupan ewek-ewek Kanika gimana dong? Sudah pasti 5 jarinya selalu siap sedia menemani dikala Kanika butuh. Tamat deh. Gimana film ini sob? Awalnya sih ini film cuma jualan gendal-gendal. Kok di endingnya malah om banyak belajar dari film ini. So gitu dulu aja ya, Om Brewoks pamit dulu. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu. Dan Firmiladin.